Siapa kami sebenarnya? Anak siapa? Sultan di mana? Sultan di mana? Apakah dapat warisan menang lotre? Nah, di video ini kalian bakal kenal sama kita lebih lanjut. Hai guys, welcome back to our channel. Balik lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Di channel ini, gue dan istri gue sering ngobrol-ngobrol seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik seru lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan topik-topik seperti ini, welcome banget untuk subscribe di sini, supaya kalian bisa ketemu lagi sama kita minggu depan. Sebelum kita mulai sharing kita hari ini, kita berdua mau mengucapkan selamat tahun baru 2022. Happy New Year 2022. Semoga tahun ini kita semua sehat-sehat. Amin. Dan apapun yang dikerjakan bisa berjalan dengan lancar ya dan mendapatkan hasil yang terbaik. Semoga tahun ini dilancarkan semua usahanya. Amin. Bisa diberikan hasil yang terbaik dan yang penting sehat selalu ya dengan sekeluarga tercinta. Amin. Amin. Jadi tahun 2021 adalah tahun yang luar biasa sebenarnya buat channel ini karena pertumbuhan subscriber di channel ini luar biasa banget dan kita start tahun lalu dengan kurang lebih 20.000 subscriber dan tutup tahun saat di video ini dibuat kurang lebih 90.000 subscriber. Pertumbuhannya hampir 5 kali lipat. Thank you banget udah support kita. Thank you. Kita seneng banget kalau channel ini bisa add value buat kehidupan teman-teman. Kita bukan expert, kita bukan siapa-siapa sebenarnya ya gitu ya. Kita cuman pasangan suami istri dengan kamera handphone dan cerita-cerita dan ya kita seneng banget kalian mau nontonin kita terus tiap minggu itu, jadi happy banget buat support gitu kalian di channel ini. Ya lanjutin kok. Oke, jadi mungkin di YouTube ini banyak banget teman-teman baru gitu ya, yang mungkin belum kenal kami lebih dalam gitu. Sam sebenarnya lebih dulu aktif di sosial media. Mungkin kalau banyak follower Sam yang sosial media, terus akhirnya ikut ke YouTube ini mungkin udah tahu ya kisah cerita kami berdua gitu. Tapi di sini kan mungkin di sini banyak nih yang mungkin cuman follower baru di YouTube aja gitu, jadi belum kenal. Nah kan kata orang tidak kenal maka tidak sayang gitu kan. Kadang-kadang kalau kami baca komen-komen gitu banyak yang menerka-nerka gitu ya, siapakah kami gitu, anak orang kaya mana gitu ya, kok ngomongin keuangan kok gampang banget. Nah biar makin kenal, maka video hari ini kita mau self introduction lah. Kenalan ya, kita mau kenalan aja. Oke, gue duluan. Jadi kenalin, nama gue Samuel. Saat ini usia 32 tahun. Sudah bekerja kurang lebih 10 tahun di profesi HRD. Kebanyakan kerjanya di banking dan di financial services, jadi pernah kerja di asuransi dan di perusahaan leasing juga, tapi jalurnya HRD gitu. Jadi gue ya rekrut orang pernah, yang ngasih training juga pernah, manage project-project seputar HRD juga pernah, jadi segala sesuatu seputar kekaryawanan. Dari situ juga di tahun 2019 gue mulai ngonten di Instagram, yang dikontenin ya nggak jauh-jauh seputar HRD dan ilmu-ilmu cari kerja sebenarnya gitu. Nah pada saat itu mungkin belum banyak kali ya yang bikin konten cari kerja di Instagram waktu itu, jadi responnya lumayan banget sih gitu. Dan saat ini di Instagram punya channel Instagram yang bentar lagi mudah-mudahan 100.000 follower di saat video ini dibuat hampir 100.000 follower gitu. Menikah sama Clau di tahun 2014, kita pacaran sejak zaman kuliah. Jadi gue sama Clau ketemu pas kita sama-sama kuliah di Jepang di Ritsumeikan Asia Pacific University. Halo alumni, banyak nih teman-teman yang suka nyapa, kok kita satu alumni gitu. Halo teman-teman Ritsumeikan. Pengen banget balik lagi ke Jepang ya, merasakan makanan di kantin ya kalau ya, karage dan lain-lain. Nah kita nikah di tahun 2014 setelah pacaran kurang lebih 3 tahun. 4 tahun, 2010 jadi 4 tahun. Pacaran 2010, nikah di 2014. Terus kita punya rumah dan lain sebagainya yang story-nya kalian bisa cek di channel ini. Gimana kita bisa ngelunasin rumah setelah nyicil kurang lebih 5 tahun. Dan kita akhirnya rumah kita lunas di tahun 2021 dan kita punya anak kebalik ceritanya. Kita punya anak di tahun 2019 dan rumah kita lunas di tahun 2021. Dan tahun ini God willing kita debt free ya, mobil kita juga akan lunas sebentar lagi.
gitu. Jadi itu gua. Nah, Clau, silakan Clau. Oke, hai semuanya, saya Claudia, istrinya Samuel. Bukan influencer seperti Samuel, saya ibu saya ibu pekerja biasa gitu ya. Jadi masih bekerja juga, anak satu. Jadi awal memulai karir itu di bank ya. Jadi setelah lulus kuliah di Jepang, kerja di bank bagian analis. Tapi setelah itu ngerasa kok kayaknya lebih suka di bidang marketing ya, jadi yang lebih frontliner gitu, yang lebih ketemu customer, lebih bikin strategi. Jadi kerja 2 tahun sebagai analis, habis itu pivot sebagai marketing di FMCG, lalu lanjut sampai sekarang. Jadi sama karirnya hampir 10 tahun, cuman bedanya saya lebih di bidang marketing, FMCG dan retail. Kalau Sam tadi pindah-pindah kerja banyak ya dalam 10 tahun terakhir. Kalau saya 10 tahun terakhir ini di 3 perusahaan. Nah, jadi tidak terlalu banyak pindah-pindah seperti Sam. Nah, oke. Jadi itu kurang lebih kita sekarang teman-teman kenal lebih dekat. Kita sama-sama karyawan sih sebenarnya, sama seperti kalian. Kalau pengen kepoin company kita apa, bisa cek di LinkedIn. Semuanya open. Mau follow kita di LinkedIn juga boleh. Mau add connection di LinkedIn juga welcome. Nah, kenapa terus kita bikin channel YouTube gitu? Nah, kita bikin channel YouTube itu di sebenarnya gue duluan ya yang bikin di 2020. Itu awalnya kepingin berbagi tips interview gitu, bikin konten-konten seputar cara jawab pertanyaan tertentu. Kalau kalau ditanya gini jawabnya gimana dan seterusnya gitu. Nah, itu banyak kalau teman-teman cek video kita di tahun 2019. Itu gue masih 2020 itu gue masih ngonten sendirian ya. Itu rekamannya malam-malam ya, nunggu anak gue tidur, gelap gulita ya, kadang hampir tengah malam. Nah, anyway 2021 kita coba expand gitu, kita coba ngonten berdua karena kita ngelihat ada demand sebenarnya gitu, konten untuk keluarga muda. Jadi nyari kerja is one thing gitu ya, tapi kalau udah kerja, udah mulai punya cash flow, udah mulai ngatur uang, gimana caranya. Jadi topik diskusinya meluas di situ. Nah, jadi secara topik sebenarnya yang kita pengen achieve dari channel ini adalah kita pengen berbagi tips-tips seputar adulting ke teman-teman. Nah, cuman secara personal gitu ya, kita juga punya keinginan untuk journaling sebenarnya, documenting our journey menuju apa? Journey menuju financial independence. Nah, financial independence ini definisi kami adalah kami ngikutin 4% rule. Jadi kami sekarang sedang menabung menuju sebuah angka di mana yang kalau dihitung menurut 4% rule itu, kalau teman-teman bingung 4% rule apa, nanti aku akan share videonya di atas ya, teman-teman bisa cek video detailnya 4% rule itu apa. Nah, kami lagi kejar angka tersebut gitu, kami lagi nabung untuk mencapai angka tersebut, di mana kalau udah capai katanya secara matematika, secara teori kita bisa nggak kerja lagi. Kalau angka tersebut sudah kita capai ya bebas finansial lah gitu. Nah, untuk mencapai bebas finansial ini kami banyak langkah yang kami tempuh. Salah satunya ya mencari income lebih, suami istri sama-sama bekerja gitu ya. Terus juga budgeting, hidup hemat itu juga kita lakukan, dan kita merasa banyak dari tips-tips yang ada yang kita lakukan bisa dibagiin buat teman-teman. Disclaimer juga nih sebelumnya, karena banyak yang mengira-ngira wah ini berdua enak banget ngomongin debt free, ngomongin financial independence, pasti orang tuanya kaya raya gitu ya, pasti privilege. Nah, ini salah besar gitu ya, karena kami berdua itu sama-sama dari keluarga yang biasa-biasa banget gitu ya. Bahkan kalau dari saya, bahkan saya dari SMA udah kerja sambil sekolah untuk support orang tua, karena orang tua saya dari saya SMA, papa saya sudah tidak ada pendapatan tetap. Ibu saya ibu rumah tangga, kondisinya kita nggak punya tabungan sama sekali, rumah juga sudah digadaikan di bank, sedangkan saya masih punya adik 2 gitu. Jadi sudah terbiasa untuk ya gimana caranya nih untuk hidup hemat, untuk bisa cari pemasukan tambahan dengan kerja part time sana sini. Itu dimulai dari SMA gitu ya. Jadi kita juga waktu nikah benar-benar dari nol gitu ya, tanpa support orang tua sama sekali gitu. Lalu bangun rumah juga sama, kita sama-sama dari nol lagi nabungnya gitu. Jadi di sini sih kami sebenarnya mau cerita gitu bahwa walaupun kelihatannya sulit gitu ya,
kan kalau dulu pun kami begitu ya, dulu pun pas kami mau mulai karir gitu, aduh ini sampai kapan ya bisa kita beli rumah sendiri gitu, aduh ini gimana ya mungkin kita bisa punya pernikahan yang bagus gitu, maksudnya pesta pernikahan yang bagus gitu ya kan, kalau tiap kali masuk wedding expo atau masuk real estate expo itu kan kayaknya semuanya mahal-mahal banget gitu kan, kalau kita ngelihat gajinya dulu waktu zaman fresh grad kan, ya sampai kapan ya, apalagi kita punya keluarga yang disupport gitu, maksudnya orang tua juga harus disupport, adik-adik juga harus disupport gitu sebagai sandwich generation. Nah tapi kami di sini mau sharing dan membuktikan bahwa kami aja yang dari keluarga backgroundnya tidak bisa kasih support apapun, bahkan kami yang harus support itu bisa loh membuat pesta pernikahan sendiri gitu ya, dari modal sendiri, bahkan kami bisa loh buat rumah dari modal sendiri, itu semuanya dari nol gitu, bahwa kami mau menunjukkan gitu bahwa sebenarnya mungkin gitu ya, mungkin dua-dua karyawan dengan latar belakang bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, bisa gitu ya kita untuk bisa punya rumah sendiri, bahkan sekarang lagi dalam perjalanan untuk mencapai financial independence itu gitu. Jadi tanpa harus ngepet gitu ya, tanpa trading atau investasi aneh-aneh, cukup kita kerja baik-baik, berkarir baik-baik, tentunya dengan kita mengatur pengeluaran melalui budgeting dan frugal living, dan uangnya itu juga diinvestasikan ke instrumen-instrumen investasi yang kami pahami, yang ini aja ya, maksudnya bukan yang luar biasa gitu, biasa aja gitu, reksadana biasa gitu, dan bisa gitu kita achieve ini gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang kenal kita dari 2019 udah tahu sebenarnya, cuman aku juga mau share bahwa ketika kita menikah, ketika kita beli rumah, itu semua kita lakukan dengan gaji karyawan. Jadi bukan sebelum ada YouTube, sebelum ada Instagram, sebelum ada sosmed, jadi sebelum ada side income dari itu semua gitu ya, kita nabung benar-benar dari gaji karyawan. Jadi sekali lagi ini bukan berarti kita naruh diri kita di atas panggung terus hey jadilah seperti kami gitu. Enggak, yang kita mau bagikan sebenarnya menurut kita cerita ini jarang ada yang ceritain gitu, bahwa ayo jadi mapan jalur karyawan. Nah itu belum banyak yang ceritain. Kalau diceritain jadi mapan buka usaha, terus ayo memajukan ekonomi Indonesia dengan buka usaha dan lain-lain, banyak ya. Entrepreneurship tuh kayaknya dimuliakan sekali di mana-mana gitu. Tapi nggak banyak yang mengajarkan atau menceritakan bahwa jadi karyawan juga sama mulianya, sama juga bisa menggerakkan ekonomi Indonesia, dan sama juga bisa mapan kalau kita perform dengan baik gitu. Dan menurut kita journey kita juga berbeda ya. Aku tadi Klau udah bilang aku nih kutu loncat hampir setahun sekali aku pindah kerja. Kalau Klau lebih setia, dia rata-rata tenor kerjanya 3 tahun, 4 tahun. Tapi sama-sama bisa gitu. Jadi mudah-mudahan lewat channel ini apa yang kita udah jalanin, apa yang kita udah sharing bisa juga jadi istilahnya semangat lah ya, inspirasi dan semangat buat teman-teman yang baru mulai meniti karir dan dicekik oleh rasa desperate gitu, bahwa kayak kita dulu gitu, tidak berdaya. Waduh, sampai kapan gue bisa beli rumah, sampai kapan gue bisa beli mobil, lunasin utang dan lain-lain. Ya kita juga dulu pernah di situ gitu, kita juga pernah di situ. Kita nggak ikut program apapun ya, kita nggak jualan apapun ke teman-teman, bener-bener kita kerja jadi orang gajian, jadi karyawan, kejar promosi, perform sebaik-baiknya. Dari gaji itu yang kita tabung dan kita kelola dengan baik, kita dapat kemapanan lah ya, mungkin yang bisa kita bilang sekarang gitu. Jadi itulah cerita kita gitu. Standar hidup kemapanan orang itu bisa beda-beda gitu ya. Jadi buat kami mungkin kami segini udah cukup, mungkin yang buat yang lain belum cukup. Nah itu makanya sebenarnya banyak variabel gitu. Cuman yang mau disampaikan adalah bisa loh gitu, kita bisa mencapai kemapanan, bisa mencapai financial independence hanya dengan gaji karyawan. Ya tentunya kalau dari kasus kami berdua, dua-duanya bekerja kebetulan gitu ya. Memang dari awal komit dua-duanya bekerja, walaupun walaupun kami sandwich generation tetap masih bisa gitu. Apa kuncinya gitu ya? Kuncinya yang pertama itu tadi ya, yang pasti dari awal, dari gaji fresh grad pun kami membiasakan diri untuk budgeting gitu ya, untuk budgeting, untuk hidup hemat, frugal living. Jadi kita belajar dari mengatur keuangan dari gaji yang kecil gitu, gimana caranya kita bisa hidup cukup gitu. Jadi waktu
kita dapat promosi, waktu gaji itu naik, kita bisa mengatur uang yang lebih besar itu gitu. Karena ya itu semuanya kan proses ya. Kalau misalkan kita bisa mengatur gaji 5 juta gitu ya per bulan, lalu nanti naik 7 juta, 10 juta, itu jadi apa ya, bertahap gitu ya. Jadi kita pelan-pelan bisa belajar setia terhadap perkara kecil, lalu nanti pas diberikan perkara yang besar, kita bisa lebih siap gitu ya. Jadi nggak kaget gitu ya. Itu dengan cara ya itu tadi budgeting dan frugal living, hidup hemat. Yang kedua tadi kan kalau udah ngomong soal budgeting, kita kemudian belajar investasi gitu ya. Dimana kita hari ini itu juga kita pernah nggak ngerti sama sekali gitu. Kita pernah taunya cuman ya udah didepositoin aja, atau ya udah beli tanah aja, beli rumah aja gitu. Tradisional gitu pola pikirnya. Tapi pelan-pelan kita improve, kita pelan-pelan belajar. Pada prinsipnya kita percaya kalau kita mau belajar, kalau kita mau tahu sesuatu, segala sesuatu bisa dipelajari, apa termasuk investasi gitu. Jadi kuncinya satu, mau belajar, terus yang kedua jangan rakus, jangan serakah. Investasi, cari tujuan return yang memang sudah kita targetkan gitu. Kalau memang kita butuhnya return cuma 7% per tahun, janganlah tergiur dengan yang bilang aku bisa kasih kamu 50% per tahun atau bahkan 100% per tahun gitu. Karena balik lagi kebutuhan kita sebenarnya berapa persen sih gitu. Dan kita belajar dari 4% rule bahwa sebetulnya keuntungan investasi 7% per tahun itu sudah cukup banget untuk bebas finansial gitu. Dan yang ketiga, kembali lagi tentunya kan yang nggak bisa gitu ya, kita juga terus mengandalkan budgeting atau frugal living gitu, tapi kita juga harus cari cara gimana caranya kita terus memperbesar income gitu ya. Nah ini, tadi seperti yang saya bilang di awal, kita nikah, kita beli rumah itu 100% dari gaji karyawan gitu ya, karena waktu itu kita belum punya side income sama sekali. Dan itu bisa gitu, gimana caranya ya kita terus memberikan yang terbaik gitu di kantor, kita terus kontribusi positif gitu ya, dan kita terus mencari cara gimana kita bisa mengimprove diri sendiri gitu. Jadi tentunya kan ya ada uang, ada barang gitu ya, kan perusahaan juga pastinya maunya ya kalau memang kita bagus ya, perusahaan menilai kita bagus, performnya bagus, ya pasti mereka lebih rela dong pastinya gitu ya untuk memberikan promosi gitu, bahkan untuk memberikan bonus gitu. Tapi kalau misalkan kitanya juga performnya biasa-biasa aja, malas-malesan, sering bolos gitu misalkan, dan kita harapkan perusahaan memberikan bonus dan lain-lain, kan itu kayaknya kurang, kayaknya itu kan tidak fair ya seperti itu gitu. Jadi ya pastinya yang kami berdua lakukan sepanjang karir ya terus berusaha memberikan yang terbaik. Jadi itu kami, Samuel dan Claudia, pasangan suami istri kantoran biasa saja yang sudah kerja 10 tahun. Kami saat ini mengejar financial independence. Mudah-mudahan channel ini, cerita-cerita kami bisa jadi teman buat teman-teman yang juga ada di journey yang mirip-mirip gitu ya. Dan kita juga bisa jadi sumber semangat dan motivasi dan positivity buat teman-teman yang lagi berjuang juga. Ya karena buat kita juga jadi semangat juga ketika kalian nonton dan kalian komen gitu. Karena kita juga tahu bahwa kita ada di journey ini nggak sendirian. Cuman kebetulan kita lahir duluan nih. Mungkin kita lahir 10 tahun lebih dulu atau 5 tahun lebih dulu dari kalian. Dan apa yang jadi kesalahan kita, apa yang jadi pelajaran buat kita, mungkin kalian nggak usah ngulangin lagi dengan nonton apa yang kita ceritain di sini. Oke, jadi itu sedikit tentang kita. Seperti kalian yang sedang punya goal kita saat ini juga mencapai bebas finansial di usia 35, 3 tahun lagi. Channel ini akan jadi platform kita berjurnal, ya, mencatat pengalaman kita, mencatat keseharian kita minggu demi minggu. Senang banget kalau kalian mau subscribe, kalau kalian mau join sama kita di journey kita 3 tahun ke depan. And we'll see where it goes from here ya gitu. So kalau kalian belum subscribe, feel free untuk subscribe supaya kita bisa ketemu lagi, bisa saling ngasih semangat lagi minggu depan. Kalau kalian punya cerita atau pertanyaan bisa tulis di komen di bawah atau bisa juga kirim email ke kita di sini. Kita akan upload video baru seminggu sekali tiap hari Jumat jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau kalian mau nungguin, daripada kalian ingat-ingat ya mendingan nyalain lonceng di bawah karena nanti YouTube akan tampilin notifikasi tiap kali ada video baru yang keluar. Thank you so much for watching. Semoga selalu sehat, happy, dan stay safe. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye-bye!